Halo Sobat Intip Terkini, saya Andri Permana, Ketua Fraksi PD Perjuangan DPRD Kota Tangerang. Hari ini saya berkesempatan mengunjungi bengkel, ini workshopnya kawan-kawan TKP. Teman-teman di sini punya industri kreatif, mengubah barang-barang bekas nih, kaleng-kaleng drum ini menjadi sesuatu yang lebih bermakna dan punya nilai jual. Dan hari ini saya sudah bersama salah satu inisiatornya, pembinanya TKP, Bapak Jaromungu. Di Pak Jaro, apa sih latar belakangin akhirnya terciptanya, terwujudnya bengkel UMKM TKP Jaya ini? Sekelumit sejarahnya, awalnya anak-anak itu kumpul di pos TKP. Biasalah namanya orang kumpul itu selalu membicarakan sesuatu ke depan, apalagi di masa-masa pandemi begini. Lalu teruslah salah satu teman ngomong, bisa nggak kita menjemput bola di masa-masa sekarang, yang dimana masa pandemi ini belum berakhir. Akhirnya bahwa dia punya teman, kebetulan teman itu teman-teman yang suka nongkrong di jalan, tapi punya kreativitas. Apa kreativitasnya? Ya ini merubah barang-barang bekas seperti tongkrong ini untuk menjadi seperti kursi, pot bunga, lemari, apalah. Kata saya, kenapa tidak? Kita buktikan saja kan begitu. Jadi ini awalnya dari kongko-kongko nih ya? Kongko-kongko. Dari kongko-kongko akhirnya obrolannya berkembang, dan karena memang tongkrongan ini isinya anak-anak kreatif, akhirnya terwujud nih idenya ya. Benar. Barang-barang apa sih yang dihasilin di bengkel TKP Jaya ini? Ya terutama bahan bakunya itu tong. Tong dirubah, tong bekas minyak, tong bekas oli, dirubah menjadi alat-alat seperti ini. Kursi bangku tadi saya bilang tadi. Dan tidak menutup kemungkinan juga bisa buat alat-alat rumah tangga juga bisa, kayak tempat tidur apa bisa. Hanya bukan ini, tidak monoton ini aja, bisa lah semuanya. Dan kreatif anak-anak itu kenapa kita ambil, akhirnya berjalan. Kalau untuk referensi desainnya nih, teman-teman ini apakah dari YouTube, apakah terus observasi, ngelihat ke tempat-tempat lain yang sudah produksi seperti ini, apa memang dari ide dasarnya teman-teman? Yang dasarnya teman-teman memang pernah melakukan ini, pernah terhenti, akhirnya kita panggil kembali dan tadi. Awalnya mereka sudah biasa melakukan ini, tapi juga ada observasi yang lain melalui YouTube tadi. Apa nih kira-kira yang motif-motif seperti apa lagi yang perlu kita kembangkan? Jadi bentuknya itu bermacam-macam, selain dia memang sudah tahu seperti apa, dan juga lihat juga di YouTube seperti itu. Tapi Sobat Intip Terkini, kalau bicara kualitas, saya ini udah nyobain ya. Ini tempat duduk sih nyaman ya. Dan ini kuat. Saya rasa bicara kualitas mah sudah mumpuni ya untuk ini dipasarkan keluar. Nah, untuk pemasarannya nih, sudah dipasarkan kemana aja nih? Nah, kebetulan memang manajemen pemasarannya belum tertata rapi, tapi dari hubungan komunikasi teman-teman lah yang menawarkan kemana-mana. Akhirnya alhamdulillah di bulan ini ada beberapa pesanan, baik itu tetangga secara set pesanan maupun secara persatuan atau pesan bangkunya aja, dan juga alhamdulillah ada beberapa pejabat yang di Kota Tangerang itu sih yang sudah memesan dan malah sudah diantarkan ke pemesan tadi. Oh, jadi pola pemasarannya, pola marketing masih pakai pola MLM, mulut lewat mulut. Itu seperti itu. Dan tadi menarik, ada pejabat-pejabat Pemkot yang sudah pesen ya? Ya. Nah, buat Sobat Terkini, terutama para pejabat Kota Tangerang yang nonton, jangan lupa nih, ini produk lokal, jangan lupa dipesen. Nah, terus kan hari ini era digital ya, Pak Jaro ya, dan saya lihat banyak teman-teman di sini kan juga anak-anak muda kreatif, kan pasti juga melek teknologi. Pernah nggak berpikir buat menawarkan ini melalui e-commerce nih, pakai aplikasi kah, atau kita daftarkan di
e-commerce tertentu gitu. Udah coba belum? Kalau Rencana ke sana ada nggak? Kan selama ini masih tradisional nih mulut-mulut. benar. Besok ke depannya ada nggak? Kalau rencana ke sana sudah pasti kita harus ada itu. Harus ada itu karena apa? Jangan sampai ini pekerjaan ini, kegiatan ini, UMKM ini hanya jangan sebagai dadakan. Maksud saya ini kontinuitas. Bukan hanya ada di saat dibutuhkan. Bukan. Harapan saya ini bagaimana caranya UMKM yang kita bentuk ini bisa juga menghidupi tetangga, teman-teman. Karena kalau dengan tidak itu, yang bagaimana kita maju. Jadi ini juga punya niat untuk menyerap tenaga kerja ya? Insya Allah. Nah, tenaga kerjanya ini rata-rata itu warga mana? Warga Kota Tangerang? Warga Kota Tangerang. Oh. Warga Kota Tangerang. Berarti secara tidak langsung sebenarnya sobat, ini itu program ini bisa ikut membantu merealisasikan target RPJMD yang Iya. salah satu indikatornya adalah pengentasan pengangguran. Nah, pertanyaan terakhir nih, Ya. Pak Jarod, ini kan saya lihat material apa segala macam proses produksi ini kan juga pasti makan biaya yang nggak murah ya. Iya, lumayan. Pertanyaan saya lah, kalau ini mah pertanyaan saya sebagai anggota dewan, Siap, siap. ada nggak sih sumbangsih dinas UMKM kayak untuk support gerakan teman-teman nih? Alhamdulillah sampai saat ini belum. Dan jangankan itu, untuk melihat aja nih pejabat daerah yang ada di Pinang aja belum ada. Belum ada. Baru yang datang kemari itu kepala bidang perdagangan yang sudah hadir. Malah dia punya niat bagaimana caranya ini masuk ke program ke dinas perdagangan itu. Oke. Baru itu aja yang udah nongol. Tapi sekali lagi sobat, ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya itu sebenarnya memang masyarakat yang kreatif, masyarakat yang akhirnya berdikari secara ekonomi. Dan bicara peran serta pemerintah, ya memang harusnya saat berbicara hulunya pemerintah tidak mampu support terkait permodalan, minimal di hilirnya lah terkait pemasaran, pemerintah harus hadir. Karena bagaimanapun juga niat baik ini, gerakan baik ini akan menjadi lebih besar dan membawa dampak lebih besar juga buat komunitas-komunitas lain di luar sana saat kehadiran pemerintah juga ada. Nah, sebagai penutup bahwa ini adalah momentum, ini adalah gerakan kepemudaan, walaupun pembinanya tampangnya kolonial, zaman Belanda, tapi jiwanya jiwa milenial. Yang pasti satu hal, gerakan ini tidak boleh berhenti di sini, gerakan ini harus juga memberikan motivasi, memberikan juga dampak untuk komunitas-komunitas lain di luar sana. Terima kasih Sobat Intip Terkini, sampai jumpa di episode berikutnya. TKP Jaya, Jayalah UMKM Kota Tangerang, ayo.